Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suminarti SPC, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dari SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1.A.9 Koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, aspek tujuan pembelajaran lebih menekankan aspek kognitif. Yang kedua, murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered learning. Yang ketiga, niat mulia anak datang ke sekolah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang keempat, murid harus mampu memahami seluruh materi ajar untuk mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ruang kelas adalah rumah guru sehingga lebih mendominasi di kelas. Dalam mempelajari modul 1.1, saya bisa mengetahui apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara ing Harso Sungtulojo ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Juga mengetahui seluruh kiprah kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, serta mampu memahami apa itu merdeka belajar, yaitu guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia ataupun masyarakat. Itulah yang harus diterapkan dalam merdeka belajar. Adapun koneksi antar materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Nilai dan peran guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif, budaya positif di sekolah bisa mewujudkan visi sekolah. Di sini dapat dilihat tugas guru adalah menuntun siswa, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta tergali potensinya untuk bekal hidup bermasyarakat, bukan untuk mentransfer ilmu dan mengukur keberhasilan belajar dengan angka-angka. Pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah atau perguruan, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Sedangkan proses pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan kata. Kita harus mengedepankan kemerdekaan belajar. Pendidikan harus holistik dan seimbang agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan sehingga melahirkan insan-insan yang bijaksana, yakni seorang pelajar yang berprofil Pancasila. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pendidikan yang menghamba pada anak
Yang kedua, menuntun anak didik sesuai kodratnya. Yang ketiga, menjadi contoh atau suri teladan yang baik. Pendidikan yang menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak dengan pendekatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasakan, dan memberikan apa yang harus anak-anak teladani dan mereka butuhkan. Menuntun anak didik sebagai kodratnya, yaitu pendidikan itu menuntun dan memotivasi mereka ke tindakan atau perilaku yang positif. Dalam pembelajaran, mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir yang kritis, solutif, kreatif, dan mampu berinovasi. Sedangkan menjadi contoh atau suri teladan yang baik, yaitu pendidik sepantasnya menjadi cerminan dan panutan anak didik untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada keseimbangan hidup. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua, membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. Yang ketiga, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan menghasilkan produk sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada murid, guru hanya sebagai fasilitator. Yang kelima, sebagai pendidik, saya harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam penerapan merdeka belajar di sekolah, saya akan menerapkan alur kerangka merdeka belajar. Yang pertama, tujuan utamanya, profil Pancasila, kompetensi pelajar Pancasila, indikator ketercapaian, elaborasi, hingga pelaksanaan konkret di sekolah. Akan melakukan belajar sambil bermain sesuai dengan minat dan bakat siswa. Membimbing siswa untuk selalu bergotong royong, saling membantu, saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berprofil Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.